kata Syekh Al-Azhar, Syekh Rashid Ridho, mari kita lihat bagaimana perbedaan perangai babi dengan ayam. Maka ketika itu dilihat babi ini, ketika babi jantan ingin menyetubuhi babi betina, maka mereka gonta-ganti saja. Gonta-ganti saja. Ini perangai babi. Jadi kalau ada sekarang LGBT, biseksual, itu perangai babi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, wahai manusia, makanlah di muka bumi itu yang halal lagi baik. Jangan diikuti langkah syaitan, karena syaitan itu bagi kalian sungguh musuhnya. Hamba Allah yang dirahmati Allah. Jadi ini seruan Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya sekedar halal tetapi thayyiban. Maka dari ayat ini jelas setiap yang dihalalkan Islam itu insya Allah ditinjau dari makanan itu sendiri dia halal thayyiban. Namun nanti ada kecocokan dengan kesehatan orang terkait, maka di situ status thayyibannya, baiknya. Halal tapi tidak baik bagi kondisi kesehatan orang tertentu. Maka di situ ada dua unsur yang mesti dipertimbangkan, yaitu halal dan lagi baik. Sudah jemaah rahmati Allah, maka yang dihalalkan Islam itu tentu punya dasar ya. Contohnya, suatu hari Syekh Rashid Ridho berdebat dengan kaum Nasrani. Mereka bertanya, pendeta Nasrani itu bertanya, kenapa Islam mengharamkan babi? Maka ketika itu setelah diberikan jawaban akan terjadi perdebatan. Kata Syekh Rashid Ridho, begini saja, besok tolong bawa 1 ekor babi betina dengan 2 ekor babi jantan, dimasukkan dikurung satu kandang. 2 ekor ayam betina, ayam jantan, 1 ekor ayam betina dikurung juga dalam satu kandang. Ayam dihalalkan dalam Islam, babi diharamkan. Maka ketika itu dilihat, besok mereka datang pendeta dengan Syekh Rashid Ridho. Syekh Rashid Ridho ini Syekh Al-Azhar, murid Muhammad Abduh, dengan tafsirnya tafsir Al-Manar. Syekh Rashid Ridho itu pemilik tafsir Al-Manar ya. Jadi Syekh Azhar yang terkenal di zaman dulu itu Muhammad Abduh dengan kitabnya Risalah Tauhid, kemudian Syekh Rashid Ridho dengan tafsir Al-Manar. Jadi kalau ada orang pakai tafsir Al-Manar, berarti itu tafsirnya Syekh Rashid Ridho, Syekh Al-Azhar di zaman dulu. Sudah jemaah rahmati Allah, kata Syekh Al-Azhar, Syekh Rashid Ridho, mari kita lihat bagaimana perbedaan perangai babi dengan ayam. Maka ketika itu dilihat babi ini, ketika babi jantan ingin menyetubuhi babi betina, maka mereka gonta-ganti saja. Gonta-ganti saja. Ini perangai babi. Jadi kalau ada sekarang LGBT, biseksual, itu perangai babi itu. Apa ada pengaruh? Ada pengaruh. Itu diakui oleh peneliti, oleh psikolog. Makan itu berpengaruh. Maka Islam haramkan itu. Karena seiring Islam mengharamkan LGBT sama biseksual.
Islam haramkan LGBT dan biseksual. Maka kata Muhammad Abdul Ain, ini perangai babi. Ya, babi itu bisa gonta ganti dari 3 ekor itu. Jantan lawan jantan, jantan betina. Tetapi kalau ayam, ketika ayam jantan, 1 ekor ayam jantan ingin mengambil, menaklukkan ayam betina, menyentuh ayam betina, yang jantan berkelahi dulu, jantan sama jantan. Maka ketika mereka selesai berkelahi, yang satu takluk, maka yang pemenangnya menguasai yang betina, yang takluk menyingkir. Itu perangai ayam. Jadi Allah halalkan dan haramkan itu ada hikmah-hikmah luar biasa di balik itu. Begitu juga Allah haramkan makanan yang lain. Maka Islam ini pertama dari seluruh makanan yang ada di dunia itu dibedakan yang halal dengan yang haram. Dikelompokkan dulu makanan yang ada di dunia ini yang halal dengan yang haram. Nanti yang halal ini ketika mau dikonsumsi oleh orang terkait, maka dia harus membedakan mana yang thayyibah, halal dan thayyibah. Mungkin saja seseorang sakit gula, gula itu halal, tetapi untuk dia tidak baik. Maka itu bisa saja kalau seandainya itu bisa mematikan dia, maka haram untuk dia, tidak baik untuk dia, tidak thayyibah untuk dia. Jadi Islam ini sungguh luar biasa. Coba dibayangkan, tidak hanya membedakan halal dan haram, tetapi ketika makanannya dikelompokkan halal dan haram dengan pertimbangan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang haram, yang halal dibagi 2 lagi. Mana yang thayyibah ketika dikonsumsi, mana yang tidak thayyibah. Ini Islam menjaga kesehatan dan kemaslahatan umat. Dan hebatnya coba kita lihat, kalau Islam menetapkan hukum, ketika hukum kurban dengan kambing, dengan ternak yang diberikan aturan dalam Islam, itu di seluruh wilayah Muslim itu ada. Ada orang bertanya, Ustadz, apakah boleh kurban dengan ayam? Kenapa? Mungkin kambing nggak ada, kan gila itu. Pergilah ke tanah Arab itu tandus, bebatuan, tetapi kambingnya gemuk-gemuk, biri-birinya gemuk-gemuk. Kita banyak rumput, kemudian kurus-kurus, gampang sakit perut. Di sana di tempat yang tandus di atas bukit-bukit itu ada biri-biri, kambing-kambing yang bisa memanjat bukit yang terjal tanpa alat. Allah sudah atur semuanya. Jangan pula kita berandai-andai. Orang kadang sering pula berandai-andai. Allah sudah atur, makannya sampah tetapi gemuk-gemuk. Makanya heran saya ketika kami di Timur Tengah, 1 susu murni yang diperah itu 1 liternya cuma 2,5 pon, 5.000 rupiah 1 liter, 4.000 1 liter uang kita. Tetapi di tempat kita ini susu mahal, padahal susu tandus, susu murah, daging murah. Di negeri kita wilayah agro pertanian, agro peternakan, semua yang terkait dengan hal itu mahal. Apalagi kalau minyak dinaikkan harganya, nggak diturun-turunkan, jadi mahal semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi